Salam jumpa pemirsa. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan mengenai pembuktian atau pemeriksaan di dalam persidangan. Sebelum kita masuk pada pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa, sebaiknya kita pahami dulu bahwa ada sistem yang dipakai di dalam pembuktian yang disebut sistem pembuktian. Sistem pembuktian itu ada 4. Yang pertama disebut conviction in time. Artinya pemeriksaan itu atau pembuktian itu didasarkan pada keyakinan hakim. Yang kedua, conviction in reason. Pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hakim dengan alasan yang logis. Jadi keyakinannya itu didasarkan pada satu alasan yang logis. Ingat kisah tentang Sulaiman atau Raja Salomo. Bagaimana dia menggunakan pembuktian pada waktu itu mengatakan ini punya anak. Yang ketiga ada sistem pembuktian positif yang disebut positif wetalik. Artinya pembuktian ini didasarkan pada ketentuan undang-undang. Jika undang-undang mengatakan pembuktiannya harus begini, maka dengan adanya pembuktian seperti yang ditentukan undang-undang itu, ada limitatif yang ditentukan dalam undang-undang itu, maka pembuktian itu sah dan benar. Yang terakhir ada sistem pembuktian negatif atau negatif wetalik. Ini hampir sama, tetapi ada tambahan. Dia didasarkan pada pembuktian menurut undang-undang, tetapi tidak cukup dengan itu. Sekalipun menurut perundang-undangan dia sudah terbukti, tetapi keyakinan hakim sangat menentukan. Jadi di dalam sistem pembuktian negatif ini, dia harus dibuktikan menurut undang-undang dan ditambah dengan keyakinan hakim. Kelihatannya mirip dengan conviction in reason, tapi beda. Kalau conviction in reason didasarkan pada keyakinan hakim dengan alasan yang logis. Tetapi kalau sistem pembuktian negatif didasarkan pada pembuktian undang-undang dan keyakinan hakim. Ini tambahannya. Mana yang dipakai di Indonesia? Yang dipakai di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif. Jangan heran, di dalam pemeriksaan di persidangan pernah terjadi apa yang dituliskan di dalam berita acara pemeriksaan waktu penyidikan dan dituangkan menjadi dakwaan di dalam surat dakwaan disangkal di dalam pemeriksaan di persidangan. Sehingga akibatnya apa? Pemeriksa atau penyidik dipanggil untuk mempertanggungjawabkannya. Dan timbul pertanyaan, mana yang dipakai? Apakah hasil pemeriksaan dalam penyidikan atau pembuktian melalui fakta di dalam persidangan? Yang dipakai adalah pembuktian di dalam persidangan. Jadi bisa saja apa yang sudah tertuang di dalam berita acara pemeriksaan bisa batal. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, sekalipun menurut undang-undang sudah dibuktikan sah, tetapi ketika hakim tidak berkeyakinan atas alat bukti itu, atas pembuktian itu, ini yang disebut in dubio pro reo. Dan akibatnya adalah namanya hakim di dalam keraguan, dia harus memberikan yang terbaik bagi terdakwa. Jadi tidak heran ada orang dibebaskan, padahal kalau kita lihat dari berita acaranya dia sudah melakukan. Jadi inti dari semua pemeriksaan ini harus jelas menurut sistem pembuktian apa perbuatan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu, lalu apa yang menjadi hukumannya.
Karena berbicara tentang pidana, ada peristiwa pidananya, ada pertanggungjawaban pidana, ada hukuman pidananya. Ini dari intinya semua itu. Saya kira kali ini cukup sekian dulu. Lain waktu kita sambung. Bagi saudara yang sedang belajar hukum acara pidana, silakan gunakan ini sebagai pengganti. Dan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah lama tidak membaca atau tidak masuk dalam hukum acara pidana, segera kembali. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah, silakan ikutin aja. Pasti ada gunanya kok. Oke, sampai jumpa.